sekolah minggu. Bertemu kembali dengan abang dan kakak guru sekolah minggunya di sini di minggu terakhir di bulan Juni. Kayaknya adik-adik sekolah minggu di rumah masih semangat ya? Ya kan, Pastinya Kak? dong, Masih, Bang. Bang. Wajib harus semangat, Bang. Tapi kayak ada yang kurang ini. Kayak mana kalau kita ajak adik-adik sekolah minggu itu berdiri ya, Kak? Boleh, Bang. Boleh? Ayo berdiri adik-adik, ayo berdiri. Ayo adik-adik. Ayo yuk. berdiri adik-adik. Nah, udah berdiri kan? Kita akan bernyanyi dua lagu pembuka. Yang pertama yaitu Kasih Yesus manis dan Indah. 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 Oh, oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselangi, amat luas takkan terkelilingi. Oh, oh, sungguh indah. Nah, ini kan adik-adik masih lagu pertama. Jangan dulu ya, kita akan nyanyi lagi ke lagu kedua dengan judul Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, 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 dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke ibadah kita. Sebelumnya adik-adik persiapkan Alkitabnya, Kidung Jemaat, terus apa lagi ya, Bang? Hatinya, Bang, persembahannya. Oke adik-adik, kita duduk kembali, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah kasihanilah kami. Ya Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu hari ini. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain
atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tunungan-tunungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, selanjutnya mari kita buka Kidung Jemaat kita dari nomor 29 ayat 1. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk minggu ini, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang akan mendengar firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ikut khotbah, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 2.
bincangnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali hari ini kita bertemu melalui acara live streaming, acara rekaman YouTube Sekolah Minggu HKBP Melati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kita, yaitu yang tertulis di dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Mari buka Alkitabnya, kita membacanya. Dan memang pendeta juga baca buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan segala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akankah aku panggil bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini bercerita tentang Musa. Musa mungkin sudah kita sangat kenal, pernah dengar melalui khotbah, melalui Alkitab. Dia menjadi tokoh yang sentral, tokoh yang sangat penting dalam sepanjang sejarah bangsa Israel. Kenapa? Karena Musa lah yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa itu keluar dari Mesir. Nah, sekarang cerita Alkitab hari ini, firman Tuhan hari ini bercerita tentang bagaimana awal adanya Musa. Sebelum Musa lahir, ketika Yusuf dan saudara-saudaranya tinggal di Mesir, ketika Yusuf anak dari Yakub
yang menjadi orang kepercayaan Firaun, dan Firaun memberikan suatu daerah dekat Mesir tempat tinggal Yusuf dan saudara-saudaranya, di mana mereka bisa tinggal di sana, diam di sana, membangun rumah di sana, dan mereka semakin banyak. Lama semakin lama orang-orang keturunan Yakub atau keturunan anak-anak Yakub ini, anak-anak Israel ini, yang 12 suku marga ini beserta Yusuf ini semakin banyak. Lalu lalu Firaun berikutnya melihat, wah, keturunan orang Israel sudah begitu banyak di tanah Mesir. Jangan-jangan sebentar lagi mereka akan melebihi banyaknya orang Mesir. Maka ketakutanlah Firaun itu, raja orang Mesir. Dan dia membuat keputusan agar setiap anak laki-laki yang lahir dari orang Israel begitu lahir harus dibunuh. Firaun memerintahkan bidan yang memproses kelahiran bagi anak-anak orang Israel, si Sifra dan Pua, agar begitu anak laki-laki lahir langsung dibunuh. Tetapi inilah rancangan Tuhan yang lahir dari suku marga Lewi. Ketika Musa lahir, teribalah, kasihanlah bidan Sifra dan Pua ini, sehingga mereka tidak tega untuk membunuhnya, lalu membiarkannya hidup bersama ibunya dan orang tuanya. Biarkan dia bertumbuh. Dan tahulah sampai kapanlah Musa ini bisa dibesarkan. Selama 3 bulan bayi yang kecil ini mereka simpan, sembunyikan, tapi semakin lama mereka tidak boleh sembunyikan lagi, karena begitu tahu oleh orang-orang Mesir, maka bayi kecil itu akan dibunuh. Lalu berpikirlah mereka bagaimana caranya menyelamatkan bayi kecil yang baru lahir, yang sudah 3 bulan itu. Oleh tuntunan Roh Tuhan, maka orang tua bayi itu menaruh bayi ini di sebuah peti pandan dengan meletakkannya di sebuah teberau di Sungai Nil. Dan mereka tahu bahwa suatu sore putri dari Raja Firaun akan mandi, dan lebih baik mereka menyerahkan cara itu, menyerahkan bayi itu. Mereka berpikir ketika mereka meletakkannya nanti di sungai, maka mudah-mudahan bayi kecil ini tidak dibunuh, tapi bisa dipelihara, bisa diangkat menjadi di tengah-tengah keluarga putri Firaun. Itu pikiran orang tuanya, dan memang benar. Seperti kehendak rencana mereka, bayi itu diletakkan, dan ketika putri Firaun mandi di Sungai Nil, maka dia melihat, lalu putri Firaun menyuruh hambanya, coba lihat itu siapa. Lalu dia berkata, tentunya ini adalah putra anak dari seorang Ibrani. Lalu tiba-tiba kakak dari bayi ini melihat, apakah aku harus memanggil inang pengasuh yang bisa menyusukan? Ya, suruhlah agar dia menyusukan, dan aku akan memberikan upah. Lalu dipanggillah ibunya bayi ini agar menyusukannya, agar dia membesarkannya, dan setelah dia besar, dia menyerahkan menjadi anak angkat putri Firaun. Dan karena itu putri Firaun menamainya Musa, yang artinya adalah aku telah menariknya dari air, yang diambil dari air. Inilah cerita bagaimana Musa bisa hidup di tengah-tengah bangsa Mesir, sehingga dia mendapat pendidikan di tengah-tengah istana Firaun, bertumbuh besar, disiapkan di kadar Tuhan menjadi pemimpin kelak di tengah-tengah bangsa itu.
Apa yang mau kita petik dari firman Tuhan hari ini? Ternyata walau bagaimanapun rencana seorang Firaun, rencana orang yang hebat, orang yang berkuasa, orang yang jahat yang mau membunuh, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan akan tetap menjaganya. Tuhan akan melindunginya. Bahkan Tuhan akan mempersiapkan dia menjadi cara yang hebat agar dia bisa dilindungi, diselamatkan oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan bisa memakai siapapun untuk melindungi Musa. Demikian juga dengan kita. Kalau kita percaya dengan kasih Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, Tuhan juga bisa menjaga kita, melindungi kita, menjauhkan kita dari bahaya. Hanya kita perlu menyerahkan diri ke tangan pengasihan Tuhan. Kalau Musa yang diambil dari air, maka kita adalah orang-orang yang dikasihi, sama seperti penyertaan Tuhan. Berbahagialah kita, karena Tuhan senantiasa melindungi orang-orang yang dikasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau sapakan bagi kami bersama anak-anak-Mu hari ini. Biarlah sebagaimana Tuhan melindungi bayi kecil yang kelak bernama Musa, yang Tuhan persiapkan menjadi pemimpin bangsa Israel. Demikian penyertaan Tuhan bagi anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah banyaknya malapetaka, sakit, penyakit, COVID dan lain sebagainya, tapi kami percaya Tuhan melindungi kami. Tuhan melindungi anak-anak-Mu, bahkan mempersiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin kelak. Biarlah rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati gereja-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, yuk sambil mengumpulkan persembahan, persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita angkat lagu pujian kita dari Sejuta Sejuta. Sejuta, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Mari kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama berdoa doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu di minggu depan. Bye-bye. Kuis kita hari ini adalah sebutkan titah kedua beserta artinya.